Halo semua, film berjudul Vanishing Time, A Boy Who Returned tahun 2016 dari Korea Selatan 얘들아, 야, 니네 엄마 아니? akan mengisahkan anak-anak yang mampu menghentikan waktu secara tidak sengaja, namun berakhir dituduh berbohong oleh orang dewasa. Penasaran bagaimana semua ini terjadi? Langsung kita simak alur ceritanya. Di awal film, seorang psikiater anak sedang mewawancarai gadis kecil bernama Surin yang tampak gugup saat dokter memasang kamera untuk merekam proses wawancara mereka. Dokter meminta Surin untuk menceritakan kisahnya dari awal. 엄마랑 둘이 살았는데 Surin memulai kisahnya dengan mengatakan bahwa ibunya menikah dengan Do Kyun beberapa tahun lalu. Namun segera setelah pernikahan, ibunya meninggal dan sejak itu Surin tinggal bersama Do Kyun, ayah tirinya, yang ditugaskan ke sebuah lokasi konstruksi di pulau bernama Hwanu. Jadi, keduanya harus pindah ke pulau tersebut. Setelah kematian ibunya, Surin tidak pernah merasa bahagia ditunjukkan dengan tidak banyak bicara, dan juga tidak menyukai ayah tirinya. Surin terdaftar di sekolah baru di pulau Hwanu, di mana dia berkesempatan untuk mendapatkan banyak teman, tetapi dia juga lebih suka menyendiri di sekolah. Sedangkan ayah tirinya harus bekerja malam sebagai pengawas sebuah lokasi pembangunan terowongan. Karena adanya ledakan buatan yang terjadi selama pembangunan, penduduk pulau dilarang memasuki area pembangunan. Dulu saat ibunya meninggal, Surin pernah ingin bunuh diri dan sewaktu meneliti cara untuk melakukan aksi nekat tersebut, anak ini mulai tertarik pada wormhole atau lubang cacing, juga makhluk gaib dan sejenisnya. Surin bercerita kepada orang-orang di internet tentang topik-topik tersebut, bahkan melakukannya di komputer sekolah. Suatu hari dia secara tidak sengaja membiarkan komputernya tetap menyala, yang memungkinkan teman-teman sekelasnya membaca komentarnya di dalam blog, dan langsung menjadikannya target pembulian. Saat perjalanan pulang ke rumah, Surin bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sungmin yang tinggal di panti asuhan. Sungmin memperkenalkan dirinya dan mencoba berteman dengan Surin, tapi Surin mengabaikannya. Keesokan hari saat makan siang, Surin bertemu lagi dengan Sungmin yang kali ini bersama teman-temannya sedang membicarakan isi blog Surin. Saat itu Sungmin mengaku seakan telah memasuki dimensi lain setelah membacanya. Sepulang sekolah, Sungmin mengikuti Surin di belakang. 너 왜 쫓아와? Saat Surin bersikap baik menyapa, anak laki ini mengatakan dia percaya semua yang ditulis Surin di dalam blog. Karena sama-sama berminat pada proses supernatural, dengan cepat kedua anak ini menjadi sahabat. Surin bahkan berinovasi dan kreatif mengembangkan alfabetnya sendiri, berbentuk simbol-simbol yang dipakainya untuk berkomunikasi dengan Sungmin secara rahasia. Mereka berdua mulai menggunakan alfabet tersebut setiap hari untuk meninggalkan catatan satu sama lain di buku harian Surin. Setiap hari sepulang sekolah, mereka juga berkeliling kota mencari hantu. Dalam salah satu ekspedisi tersebut, Sungmin membawa Surin ke sebuah rumah kayu terbengkalai di hutan. Mereka menjelajahi rumah dan berbicara mendalam sambil mengukir pada balok lilin yang menjadi keahlian Sungmin, dan dia mengukir wajah Surin. Ternyata Surin mulai jatuh cinta pada Sungmin. Dia menciumnya tiba-tiba, sehingga membuat anak laki ini bingung, lebih tepatnya senang. Suatu hari, Surin menemukan Sungmin dan 3 temannya berencana pergi ke lokasi konstruksi untuk menyaksikan ledakan terowongan. Dia diizinkan bergabung dengan mereka. Ketika melewati pagar menuju lokasi terowongan, salah satu anak ketakutan dan berlari pulang. Keempat lainnya bersembunyi di balik tebing sambil menunggu, tetapi berakhir kecewa karena tidak ada ledakan di terowongan. Saat berjalan pulang melewati hutan, mereka berempat menemukan sebuah gua kecil dan memutuskan menjelajahi gua dengan cara masuk ke dalam lubang pintunya satu demi satu. Akhirnya mereka menemukan suatu zat bercahaya terang yang terendam di dasar gua. Surin berasumsi itu adalah meteorit yang terjatuh, dan Sungmin mengambil inisiatif untuk menyelam ke dalam air mengeluarkan zat itu dari dasar gua. Saat dibawa keluar dari terowongan, benda itu berhenti bersinar. Mereka berempat memperhatikan bahwa bentuknya seperti telur, dan salah satu anak bernama Taisik mengklaim bahwa telur itu mungkin telur naga emas.
Taisik bercerita, kakeknya pernah memberitahu kepadanya bahwa pada malam bulan purnama seperti sekarang ini, sebuah gua muncul tiba-tiba di pegunungan tempat tinggal naga, dan siapapun yang masuk ke dalam gua akan keluar sebagai orang tua. Anak-anak yang lain tidak percaya pada cerita Taisik karena saat itu setelah keluar dari gua, mereka belum bertambah tua. Tiba-tiba Surin menemukan jepit rambutnya yang merupakan hadiah dari ibunya telah hilang. Dia kembali lagi ke dalam gua untuk mencarinya sementara para anak laki menjaga telur itu di luar gua. Surin menemukan jepit rambutnya, tetapi dia juga memperhatikan bahwa telur naga yang bersinar itu dan diambil oleh temannya itu ternyata telah kembali berada di dalam air. Bingung, dia memutuskan segera keluar dan tiba di mulut gua. Dia melihat telurnya telah pecah, tapi teman-temannya hilang. Surin mencari mereka di hutan sekitar gua sampai hari gelap, dan akhirnya tersesat di hutan. Terpaksa dia harus bermalam. Keesokan hari, pasukan polisi mencari anak-anak itu di hutan. Detektif An diangkat menjadi kepala investigasi. Tak lama kemudian polisi menemukan Surin tak sadarkan diri di hutan. Untungnya dia hidup dan sehat. Di rumah sakit, Detektif An bertanya pada Surin apa yang terjadi pada anak-anak lainnya. Dan dia menceritakan segalanya tentang gua, telur bercahaya, pecahan telur, dan temannya hilang. Detektif An dan semua orang dewasa tidak percaya pada ceritanya. Surin bahkan membawa mereka ke hutan untuk menunjukkan gua tersebut, namun tidak dapat menemukannya tepat di tempat gua itu berada sebelumnya. Seolah-olah gua itu menghilang setelah malam bulan purnama. Kemudian Detektif An diberitahu bahwa jasad salah satu anak laki-laki yang hilang bernama Jae-wook telah ditemukan di bawah tanah di sebuah pantai 20 kilo jauhnya dari kota. Terungkap bahwa penyebab kematiannya adalah serangan asma. Tapi karena seseorang telah menguburnya di bawah tanah, maka kasusnya berubah. Dari kasus orang hilang menjadi kasus penculikan. Minggu-minggu telah berlalu setelah kejadian tersebut, tetapi kedua anak laki lainnya tidak ditemukan. Tanpa Sung Min, Surin telah berubah menjadi dirinya yang lebih tertutup seperti semula. Sebetulnya, anak ini juga sama bingungnya seperti orang lain. Tetapi tak seorang pun percaya pada ceritanya saat dia mengatakan kebenaran tentang gua, telur menyala, dan lainnya. Suatu hari, Surin mendengar suara dari luar rumahnya dan saat pergi memeriksa, dia melihat seorang pria dewasa berlari ke dalam hutan. Karena penasaran, Surin mengikutinya dari belakang sampai jauh ke dalam hutan. Beberapa menit setelah berlari, dia terjatuh ke tanah dan pria itu juga berhenti, kemudian mendekati Surin dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Sementara Surin membeku karena ketakutan. Pria dewasa itu akhirnya berbicara dan mengaku bahwa dia tak lain dan tak bukan adalah Sung Min. Mendengar namanya, Surin tersadar dari rasa ketakutan kemudian berlari sambil menangis dan berakhir di depan mobil Dokyun, ayah tirinya. Dia buru-buru memberitahu tentang pria itu. Tak lama kemudian polisi juga diberitahu Dokyun tentang kejadian tersebut dan polisi mulai mencari pria itu di hutan dengan asumsi bahwa dia adalah penculik anak-anak teman-teman Surin. Detektif An bertanya pada Surin tentang pria itu dan Surin mengungkapkan bahwa pria itu berpura-pura menjadi Sung Min. Namun polisi tidak menemukan penculiknya, tetapi berhasil mendapatkan buku harian Surin yang digunakannya bersama Sung Min untuk saling meninggalkan catatan. Saat melihat halaman tersebut, Sung Rin terkejut karena berisi catatan-catatan Sung Min. Dengan menggunakan bahasa kode mereka, Sung Min telah menulis tentang semua yang terjadi setelah Surin masuk ke gua untuk mengambil jepit rambutnya. Jadi ternyata tiga anak laki-laki ini penasaran dengan isi telur yang tidak lagi bersinar. Tindakan yang mereka lakukan adalah Sung Min memecahkan telur di tanah tanpa menunggu Surin. Mereka kecewa karena ternyata isinya kosong dan semua terlihat seperti biasa. Ketika Surin tidak keluar-keluar dari gua, Sung Min masuk ke dalam gua dan ketika itulah Sung Min melihat bahwa Surin telah membeku di tempatnya berdiri. Sung Min mencoba berbicara pada Surin dan menggerakkan tubuhnya, tetapi gadis kecil itu tidak merespon. Dia melihat setetes air melayang di udara. Dia memutuskan keluar dari gua, dan saat melihat ke atas,
tampaklah burung-burung juga telah membeku di udara. 3 anak laki itu pergi ke kota dan melihat bahwa semua orang termasuk keluarga mereka telah berhenti. 아빠. 아빠. 얘들아. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa waktu telah membeku untuk semua orang kecuali mereka bertiga, artinya mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah sekitar sebulan, mereka bosan sehingga memutuskan untuk meninggalkan pulau dan pergi ke kota lain untuk melihat apakah mereka satu-satunya orang di bumi yang dapat bergerak dan berpindah. Namun rencana tinggal rencana ketika mereka menyadari bahwa air di lautan juga telah berhenti mengalir, yang berarti perahu akan tenggelam tak bisa digunakan. Kembali ke masa sekarang, Surin menyadari bahwa pria dewasa yang mendekatinya di hutan sebenarnya adalah Sung Min. Dia berhenti membaca karena bertekad menjauhkan polisi dari Sung Min agar tidak ditangkap polisi sebagai penculik anak-anak. Jadi, Surin akhirnya mengaku berbohong tidak melihat ada orang di hutan. Polisi percaya pada Surin dan anak ini melanjutkan membaca catatan harian Sung Min. Beberapa bulan kemudian, mereka bertiga mulai tinggal di dalam tenda di sebuah mall. Namun kesehatan Jae-wook semakin memburuk dari hari ke hari karena dia menderita asma dan inhalernya berhenti bekerja alias rusak. Suatu malam, nyawanya tak tertolong lagi meninggal di depan teman-temannya menyebabkan Sung Min dan Tae-sik sangat sedih. Dengan berat hati mereka mengubur mayat sang sahabat di bawah tanah di pantai terdekat. Setelah meninggal, tubuh Jae-wook juga berhenti seperti yang lainnya. 5 tahun berlalu, tetapi dunia tetap sama. Mereka sekarang sudah tumbuh menjadi remaja. Meskipun telah hidup dalam isolasi selama bertahun-tahun, mereka masih berharap bahwa suatu hari nanti dunia akan kembali normal. Sung Min percaya bahwa saat mereka berusia 20 tahun, waktu mereka akan dilanjutkan lagi. Selama proses menunggu, mereka berdua mencuri uang dari semua orang untuk bekal hidup ketika dunia mereka berjalan lagi. Akan tetapi ketika mereka berusia 20 tahun, tidak ada yang berubah, semua tetap berhenti kecuali mereka. Perlahan, mereka mulai kehilangan harapan dan memilih tinggal di rumah kayu di hutan. Suatu hari keterasingan menguasai Sung Min. Ia berteriak agar semuanya berjalan, tidak berhenti lagi. Tae-sik menyaksikan dari jauh dan menjadi semakin putus asa. Beberapa hari kemudian, Sung Min menyadari bahwa bentuk bulan telah berubah dari sebelumnya, yang berarti dunia akan segera pulih, akan berjalan lagi. Dia mencari Tae-sik tetapi tidak menemukannya dimanapun. Dia mencarinya ke seluruh sudut pulau, dan akhirnya mencapai tebing terakhir. Di sana dia menemukan pakaian Tae-sik di tanah, dan menyadari bahwa temannya telah melompat ke air beku. Dia juga ikut melompat dan berhasil menyusul ke lokasi Tae-sik di air beku, sebagai cara terbaik meninggalkan waktu yang berhenti. Namun pada saat itu tiba-tiba dunia kembali pulih. Sung Min keluar dari air laut dan terpesona oleh alam yang bergerak. Setelah membaca catatan harian Sung Min, Surin berlari ke rumah kayu dan akhirnya melihat Sung Min, temannya yang telah tumbuh dewasa dalam sekejap di dunia Surin. Mereka memutuskan untuk menceritakan kisah itu kepada dunia, tetapi tidak yakin apakah ada yang akan mempercayainya. Sementara itu, rekaman CCTV menunjukkan kepada polisi bahwa Sung Min ada di hutan, yang artinya Surin bohong. Mereka yakin pria itulah penculik anak-anak. Pada malam hari, Sung Min datang ke kamar Surin untuk memberikan dukungan emosional, karena gadis kecil itu sejauh ini menjadi hidup sendirian sehingga dikhawatirkan akan nekat menyakiti dirinya sendiri. Keesokan harinya, orang tua Tae-sik tiba di lokasi konstruksi dan menyalahkan Do-kyun atas hilangnya anak mereka. Orang tua Tae-sik meyakini ledakan di lokasi konstruksi itu telah menewaskan putra mereka, dan mereka menuduh Surin disuruh mengarang cerita untuk menyelamatkan ayah tirinya. Sementara itu, Surin dan Sung Min pergi ke panti asuhan tempat Sung Min dulu tinggal. Surin menjelaskan semuanya kepada kepala panti. Setelah itu keluar rumah untuk memanggil Sung Min. Namun, dia diseret pergi oleh ayahnya yang berhasil menemukannya. Sung Min mendekati kepala panti yang bagaikan ibunya sendiri. Kemudian dia menceritakan semua kebiasaan yang dia lakukan di panti semasa kecil.
Kepala panti terkejut mendengar kebenaran semua cerita itu, tapi masih tidak mempercayai bahwa pria dewasa itu adalah Sung Min. Dokyun mengunci Surin di kamarnya, tetapi Sung Min masuk dan membebaskannya. Mereka berlari meninggalkan rumah sambil memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Surin ingat, dirinya telah melihat telur kedua di gua. 성민아, 알이 또 있는 것 같아. Jadi dia menawarkan diri untuk menggunakan telur kedua itu dan akan kembali lagi ke dunia ini sebagai orang dewasa demi membuktikan kepada orang lain bahwa Sung Min tidak bersalah. Namun, Sung Min menentang keinginan Surin karena dia telah pengalaman betapa sulitnya hidup dalam isolasi dunia yang berhenti waktunya. Sung Min mengaku lebih baik disebut sebagai penculik daripada membiarkan Surin mengalami apa yang dirasakannya selama bertahun-tahun. Dokyun melihat putrinya hilang dan menduga putrinya pergi ke rumah kayu setelah dia menemukan foto Surin dan Sung Min di rumah kayu di dalam ponsel Surin. Ayah tiri ini pergi ke sana pada malam hari kemudian menyerang Sung Min dan mencoba membawa pulang Surin. Namun Sung Min melawan dan menjatuhkannya, dilanjutkan melarikan diri bersama Surin. Keesokan harinya, polisi menyelidiki rumah kayu tersebut dan meyakini bahwa si penculik telah memanipulasi pikiran Surin dengan membuatnya percaya bahwa dia adalah Sung Min, antara lain dengan membuat lukisan sosok Surin di dinding. Berita tentang hilangnya Surin disiarkan di TV, sehingga polisi segera menemukan mereka berdua. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka dengan polisi. Tapi akhirnya Surin memutuskan menyerahkan diri untuk menyelamatkan Sung Min di ujung terowongan. Sebelum berpisah, Surin meminta Sung Min untuk menemuinya di gua. Detektif An berusaha memberi pengertian pada Surin bahwa penculik itu selama ini telah berbohong padanya, tetapi Surin tidak percaya dengan dugaan detektif. Kemudian Surin berpura-pura ingin pergi ke kamar mandi, lalu berhasil kabur ke gua. Gadis kecil ini masuk ke dalam gua dan menyelam mengambil telur bercahaya yang kedua itu. Dan sesudahnya memberikan pada Sung Min yang tiba di sana. Tetapi Sung Min menolak mengembalikan telur itu pada Surin. Dia tetap pegang telur itu karena tidak ingin Surin menggunakannya. Kemudian Sung Min memutuskan akan menyerahkan diri pada polisi dan menerima kesalahan atas tuduhan penculikan dan pembunuhan teman-temannya. Sung Min berlari diikuti Surin. Pada saat yang sama polisi datang dan mengejar. Mereka berhenti di tepi tebing. Seorang petugas menangkap Sung Min dan tak sengaja mendorong Surin dari tebing. Detektif An membantu Surin tetapi akhirnya tergantung di tebing bersama Surin. Sung Min mencoba menyelamatkan mereka berdua. Dia berusaha meraih tangan Surin tetapi sebelum berhasil, mereka berdua terjatuh. Untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua, Sung Min memecahkan telur lagi dan menghentikan waktu. Ketika Surin terbangun beberapa detik kemudian, dia berada di pantai bersama detektif An. Surin langsung menyadari apa yang baru saja dilakukan Sung Min. Meski baginya itu hanya sesaat atau sekian detik, tapi bagi Sung Min itu pasti sudah berlangsung 1 dekade lagi. Usia Sung Min bertambah lagi. Surin kemudian dibawa pulang. Saat makan malam dia meminta maaf kepada ayahnya atas semua yang telah dilakukannya dan akhirnya memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Detektif An datang untuk menanyakan bagaimana mereka berdua bisa selamat nyawanya dari terjatuh. Surin tidak bersedia menjawab, tetapi detektif akhirnya menyadari bahwa Surin telah mengatakan kebenaran melalui semua ceritanya selama ini. Detektif An menyarankan agar Surin memberikan pernyataan palsu kepada media dan mengatakan bahwa pria penculik itu telah memanipulasinya. Dengan cara ini, orang-orang yang menuduh Surin telah menjadi kaki tangan Sung Min dalam penculikan dan pembunuhan anak akan terbukti bersalah. Sementara itu Sung Min tidak ditemukan lagi. Surin akhirnya selesai menceritakan kisahnya kepada psikiater. Dokter menjadi takjub setelah mendengar semuanya dan ingin menulis buku tentang cerita itu. Beberapa bulan kemudian, Surin pindah ke kota lain untuk sekolah menengah. Sebelum pergi dia bertemu dengan psikiater yang memberinya buku berisi cerita Surin yang kini telah diterbitkan. Dalam perjalanan menuju kapal feri bersama ayahnya, Surin melihat Sung Min melalui jendela mobilnya dan berlari menemuinya tetapi tidak menemukan siapapun. Namun beberapa waktu kemudian, keduanya bertemu lagi di dek kapal feri. Film ini tamat saat mereka berdua
saling menatap satu sama lain. Dan terima kasih telah menonton.